Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan pada saat melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Kemarin oleh Romeni kan sudah keluar surat-suratnya dari FIFA sehingga bisa memperkuat, di mana ada beberapa pemain kita yang di depan kan kayak Rahlan nggak bisa main karena ada kuning, dan tentu ada beberapa pemain yang memang di klubnya sendiri ada yang belum menjadi pemain pilihan utama. Nah, mereka juga harus meningkatkan performance mereka secara strength dan tentu secara jam pertandingannya. Tapi ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper, karena Martin Paes luar biasa. Kita juga bicara sama Martin Paes bahwa persaingan itu diperlukan. Martin sangat welcome. Kita tahu sekarang dia pemain klub utama di Liga Amerika, di FC Dallas. Tetapi tentu yang namanya resiko itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera. Nah, kita harus perkuat di posisi goalkeeper kita. Alhamdulillah setelah proses lama, diskusi lama, dan kita tahu para pemain sendiri kan punya dinamika kehidupannya mereka masing-masing. Ya, karena mereka kan tidak bermain di Liga Indonesia, tetapi banyak juga yang bermain di Liga luar. Nah, Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Kita tahu dia sudah berkarir lama di Liga Italia, Serie A, Serie B, Juventus, Inter, kemarin Como, Palermo, Sampdoria. Artinya kita mempunyai dua goalkeeper yang kokoh. Di posisi 3 kita akan memprioritaskan goalkeeper yang muda supaya bisa belajar kepada senior-seniornya nanti. Lalu di midfielder Jairo sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna, karena memang kalau kita ingat dulu kendalanya Martin Paes juga hampir 8 bulan waktu itu. Nah, Jairo kebetulan sudah sangat welcome, tetapi surat-suratnya belum kuat. Kita sudah diskusi dengan beberapa lawyer, belum ketemu. Nah, kita tidak mau kan ajuan kita kepada FIFA ditolak, akhirnya FIFA tidak percaya kepada kita lagi, seakan-akan kita memaksakan. Nah, memang alternatifnya tidak banyak. Di lini tengah kita ada Ivar, ada Nathan, ada Tom Hay, ada Ricky, ada Mark Locke, ada yang lain-lainnya. Nanti tentu yang milih Patrick ya. Tapi paling tidak di situ kita perlu 5 pemain tengah lah paling tidak. Nah, akhirnya pilihan yang juga selama ini kita coba ajak bicara dan akhirnya mau, Joy Pelupesi ya, dari keturunan Maluku. Ini dia sudah diskusi, sesudah berpikir bagaimana posisi dia juga diperlukan, dan terakhir dia kapten di klubnya. Dia sudah bermain di Eredivisie, di Liga Inggris di Sheffield Wednesday waktu itu, lalu juga sekarang di Liga Belgia. Saya rasa bisa mendukung lini tengah kita, ya, lini tengah yang memang pada saat ini kekurangan. Lalu yang terakhir ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, kertas-kertasnya aman, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia starter. Nah, kita memang perlu juga penebalan left back, wing back yang juga bisa left midfield ya, untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita kurangan kedalamannya. Ini yang kita proses. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora, nanti silakan tanya. Dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Ya, jadi kalau Ole sudah pasti bisa main. Tapi yang 3 ini akan kita push kertas-kertasnya semua. Saya juga ada rencana ketemu Komisi 10 Senin malam untuk memastikan dukungan DPR yang luar biasa selama ini dukung tim nasional Indonesia. Dan semua tadi, Emilio Audero Mulyadi jelas ada darah Indonesia ya. Lahir di Lombok, bapaknya orang Mataram. Joe Pelupesi jelas nama last name-nya ya, dan punya track record yang bagus. Lalu juga Dean James, kakek neneknya juga kelihatan. Jadi ini yang kita fokus untuk PSSI, memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Apakah nama-nama yang disebut Pak Erick ini sesuai dengan keinginan Coach Pasti, semua proses
naturalisasi baik sebelumnya ataupun dengan U17, U20, pasti proses ini kita diskusikan di Badan Tim Nasional, ya, lalu Sekjen bicara kepada para pelatih dan semuanya ada tanda tangannya pelatih biasanya. Jadi kita nggak mau ada tutup menutup, oh ini pemain titipan, oh kelasnya belum, ya nggak, kita semua transparan, ya, karena ini tanggung jawab moral kita ketika pemerintah mendukung, DPR mendukung, masyarakat mendukung. Jadi kita juga lakukan yang terbaik buat tim nasional kita. Kalau untuk Jairo Pak, diperjuangin sampai buat match Juni atau? Belum bisa. Juni juga belum. Sampai hari ini kita belum ketemu klausul yang bisa memperkuat Jairo hari ini. Belum. Pak, ini kan banyak maksudnya PSSI menarik pemain, tapi pas yang untuk diturunkan atau dipilih sama Pemkot ada kasih Pak, karena kan Oh enggak, semua itu Emilio aja. semua itu pilihan pelatih. Kita memberi kesempatan selebar-lebarnya juga kepada Liga Indonesia, karena itu Patrick, Denny, Alex, Gerald memantau banyak pertandingan di Liga, bahkan sampai ke Maluku. Yang menarik itu kita membuat pertemuan antara mereka difasilitasi PSSI dengan Liga, dan juga kita berharap kedekatan BTN dengan Liga itu seperti ini, kedekatan pelatih tim nasional dan para pelatih klub di Liga harus seperti ini. Tim medical nasional dengan para dokter yang ada di klub-klub harus juga seperti ini, harus semua kedekatan, karena ini semua kerjasama yang harus dimaksimalkan. Kita tahu catatan terbesar kita bahwa tim nasional ini kan tidak pernah cukup waktu untuk latihan senior, karena FIFA Matchday-nya kan cuma 10 hari. Mungkin baru 2026-2027 kalau tidak salah di bulan Oktober-November itu FIFA Matchday-nya 16 hari. Itu pun digabung 2 bulan, itu tapi lama. Nah itu dinamika ini ya memang konsekuensinya ya memang yang selalu disampaikan oleh Coach Patrick, mesti siap secara fitnessnya, tetapi match kesiapan pertandingannya juga mereka harus payah mencoba. Pak, apa yang membuat proses Emil Audero itu panjang Pak, hingga akhirnya Pak? Ya dinamika masing-masing pemain tentu punya pilihan-pilihan, ya. Kita tahu waktu itu kan Emil ingin berusaha menjadi salah satu kiper utama di Inter Milan waktu itu. Tentu persaingannya tinggi ya, namanya juga Inter Milan, Juventus. Nah tentu ya ada pertimbangan lain, dan kita tidak, yang penting kami dari PSSI tidak mau ada kesan begini, bahwa para pemain ini bergabung karena ada komersialisasi. Pemain ini bergabung karena percaya program kita yang serius. Mereka bergabung dengan hati mereka. Nah prosesnya seperti itu. Tapi saya rasa luar biasa 2 tahun terakhir respon dari mereka, karena program yang kita bentuk sangat-sangat, saya bilang agresif ya. Seperti U20, U17, tim nasional putri, kemarin di Saudi, sekarang udah di Jepang. Saya rasa udah ikut lagi turnamen di Jepang. Saya rasa ya itu yang mereka melihat kita sangat serius. 20, Coach Indra bilang siap diganti. Besok. Ini Pak Sekjen, Pak Waketum sedang review, Exco juga sedang diskusi. Ya kita besok lah, mungkin semua kertas-kertasnya mungkin baru sore ya. Baru sore. Erik, terkait 2 asisten pelatih lokal Pak, udah ada namanya atau bagaimana? Nah, dari Coach Patrick semua dengan asistennya siap mentraining 8 ini, ya, bukan masuk ke tim ya, mentraining supaya mereka bisa menyampai filosofi dan standarnya mereka. Jadi sementara ini masih itu keputusan. Tapi kita masih cari lagi. Ya kembali, kan saya tidak bisa memaksa tim kepelatihan. Ya, tetapi 8 kandidatnya bagus, mereka makanya ingin di waktu-waktu yang tepat mereka ingin mentraining mereka. Tetapi tidak di lapangan sementara ini. Ya kita masih cari lagi. Ya memang ini kan realita bagaimana PSSI di 2 tahun terakhir meningkatkan jumlah pelatih dari tadinya 3.000 sekarang
hampir 12-13 ribu ya, karena memang standar kepelatihan kita jauh tertinggal. Jumlah wasit kita pun, hanya silakan interview Oga Wasang, jauh tertinggal. Nah itulah 2 tahun terakhir kita bangun jumlah pelatih, jumlah wasit ya, tetapi memang standarnya kita harus terus tingkatkan, terutama yang nanti di senior team. Pak Erik, terkait Dirtek perkembangannya udah sejauh mana Pak? Targetnya tanggal 28 seperti yang saya sampaikan, maunya dipercepat tapi belum, karena kan biasa negosiasi kontrak berapa lama, job desk-nya apa, bebannya apa, ya dinamika seperti itu ada. Dan saya belum tanda tangan sampai hari ini, masih ada waktu berapa, 6 hari, 7 hari, ya siapa tahu dapat. Ya, tadi saya masih pantau lagi, karena saya udah tahu pertanyaan itu. Proposalnya kita sudah kirimkan 3 hari yang lalu, tapi belum direspon. Ya sabar, namanya juga pengen. Jadi mudah-mudahan ya kalau Senin sepakat dengan isi kontraknya ya baru kita umumkan tanggal ya 27, 28. Pak Erik, terkait dengan nama Timnas Putri gimana Pak Erik? Beberapa kemarin ada pemain yang udah ke trial, penjelasannya gimana Pak Erik? Saya belum dapat laporan tertulis dari BTN sama Coach Mochi, jadi saya masih belum dapat detailnya. Cuman nonton aja kemarin malam-malam tuh. Sampai jam berapa tuh? 1 malam. Seru juga loh. Cuman di akhir-akhir agak tertekan. Jadi ya mudah-mudahan confident level pemain-pemain putri kita ya bisa naik. Dan ada beberapa pemain yang tidak bisa memperkuatkan, kata Rina Stalin umurnya 15 tahun, dia ada sekolah apa. Tapi saya surprise Sydney Hopper bisa join, ya Claudia bisa join, ya semua. Ya, mudah-mudahan dengan program tim nasional yang kita juga dorong di putri, ada juga kompetisi yang disponsorin oleh private sector yang U12, U14, bahkan dari private sectornya sepertinya juga akan tertarik untuk kerjasama untuk Pertiwi yang U16. Ya mudah-mudahan dengan pembangunan grassroots ini talenta putri kita bisa cukup. Makanya kemarin setelah saya meeting dengan Ibu Vivin, beberapa exco Liga Putri, kita kan maunya 2026, tapi talent poolnya ini belum tebel. Ya terbukti tadi U12, 14 sudah mulai, U16-nya belum. Nah kalau ini kita bisa dapat 50 saja, berarti kan di 2027 mereka umur 17 dan 19. Nah mungkin jadi cukup, karena formula daripada Liga Putri ini kan nanti 8 klub. Ya kita prioritaskan memang karena jarak tempuhnya tidak mungkin pakai pesawat, ya kan, jangan sampai bikin Liga Putri baru 2 tahun bengek. Punya klub Liga Putri baru setahun nggak bayar gaji. Nah di 2027 kalau bisa 2026, tapi saya tidak mau terlalu agresif yang ini. Saya mau benar-benar pastikan 8 klub, dia transportasinya kereta, ya bukan pesawat terbang, karena kos transportasi harus ditekan, kalau nggak nanti batuk di tengah jalan. Jadi itu kereta, jadi ya memang di Jawa Bali sepertinya angka transportasinya bisa cukup untuk masing-masing tim putri ini mengeluarkan dana 8-14 miliar per tahun. Jadi ini klubnya sudah kayak Liga 2, jadi ya ini yang saya mesti pastikan secara ekonominya sehat gitu, jangan hanya sekedar mau PR-ing, mau promosi ternyata berhenti di tengah jalan. Jadi itu yang kita review. Minggu depan kita rapat lagi Liga Putri ya Pak Sekjennya, untuk memastikan benar-benar angka ekonominya dan talentanya cukup gitu. Gimana Pak buat efisiensi anggaran, PSSI sendiri kena nggak Pak? Ada beberapa cabur kan yang kena tuh. Saya tidak tahu, yang pasti saya tidak mau juga, kan saya bekas ketua KOI. Saya tidak mau membedakan sepak bola dengan olahraga lain. Kita di PSSI benar-benar berusaha keras untuk membangun pendanaan dari private sector. Hari ini saya baru tangan dengan Finvest, ya itu lumayan dapat uang lagi. Ya hampir 70% program kami dibiayai dari private sector, ya termasuk supporter, ada jersey, tiketing, ada juga dari media TV, ada juga sponsor. Tetapi memang ini komitmen
yang waktu itu disepakati antara pemerintah Indonesia dan FIFA untuk transformasi sepak bola kita yang memang pada saat itu FIFA ingin lihat komitmennya, dan bahkan FIFA buat kantor di sini. Sudah ada 12 event FIFA, ada FIFA Campus, FIFA Club Management. FIFA mengeluarkan duit hampir mungkin $2 juta buat event-event itu. Lalu FIFA juga menggelontorkan dana FIFA Forward 5,5 juta. Jadi ya keseriusan FIFA ya memang harus disambut oleh keseriusan kami di PSSI untuk pendanaan dan saya rasa pemerintah. Komitmen pendanaan ini saya rasa tidak muluk-muluk. Dari pertama saya menjabat waktu itu perjanjian kami dengan pemerintah waktu itu 50-50 ya, di mana 250 dari pemerintah, 250 dari kami. Tapi alhamdulillah di tahun pertama itu 120 dari pemerintah, dari kami kita mencapai 250 miliar atau 250 miliaran. Nah, tahun ini dengan budget yang 650 miliar ya pemerintah 220 ya kita harus mencari 400-an. Jadi saya rasa saya tidak mau membeda-bedakan, tapi kita kerja keras. Sama pendanaan kita dari liga itu setiap tahun walaupun Pak Sekjen garuk-garuk kepala itu hanya sekitar 25 miliar. Yang dulu keuangan liga itu dibutuhkan oleh PSSI hampir 100-150 miliar. Jadi liganya tidak bisa berkembang. Nah, liga hari ini bisa punya VAR, punya Elite Pro Academy, semua ya karena pendanaannya ke kami hanya 25. Karena dia punya rotasi sendiri yang pendanaannya cukup. Bahkan karena saya lihat pendanaannya cukup, kita minta lagi untuk VAR untuk Liga 2 harus berjalan di musim berikutnya, karena situasi di Liga 2 saya rasa teman-teman tahu ya sangat menyedihkan, dan saya rasa kita akan ada investigasi. Kemarin Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung juga dalam beberapa pertemuan mereka punya komitmen yang sama. Kita harus lakukan yang apa di Liga 1 sekarang di Liga 2. Pak Eris, yang mau diinvestigasi pertandingan Liga 2 yang mana Pak? Saya nggak bisa bicara, ada tim investigasinya. FIFA sudah mengirimkan alarm beberapa game. Nanti kan ada satgas yang dibentuk. Saya rasa Pak Kapolri, Kejaksaan sudah juga punya komitmen selain yang sedang ini kan. Nah, senior bakal di sini apa pun nanti di Australia? Yang saya tahu sebagian akan kumpul di sini karena liga akan berhenti 4 hari sebelum FIFA Matchday kan. Jadi itu komitmen selama kita selama 3 tahun. Jadi liga akan mensupport. Jadi pemain-pemainnya bisa training lebih awal. Beberapa pemain saya rasa yang internasional kayaknya langsung ke sana deh. Karena kayak Martin Paes dari Dallas ke Eropa berapa jam itu, mungkin bisa 24 jam itu. Sebagian besar yang dari luar negeri ke sana. Soal IKN Pak, yang training center di IKN gimana Pak? Alhamdulillah training center di IKN sudah tuntas. Yang phase 1 82 kamar sudah selesai. Alat fitnessnya dibantu Menpora sudah selesai. Tempat makanan, tempat tidur semua sudah selesai. Fasilitas 3 lapangan yang natural, sintetik sudah selesai, lapangan mini yang taktikal sudah selesai, multifunction sudah selesai, dapur juga sudah ada, tapi masih diplastikin belum dibuka, itu dapurnya saya lihat. Nanti saya cek. Ya, tapi saya rasa untuk tim putri junior ya nanti setelah diresmikan antara Bapak Presiden Pak Prabowo dan Presiden FIFA, saya nggak tahu nanti waktunya lagi atur, itu bisa dipergunakan. Saya tidak tahu apakah sebelum itu bisa dipergunakan, kita lagi coba lihat kesiapannya. Tapi tim senior saya rasa sulit ya, kita akan fokus di sini karena tadi bukan karena memanjakan, karena FIFA Matchday-nya pendek ya, jadi nggak mungkin dari Eropa ke Jakarta kita sehari terbang lagi, nggak. Tapi memang kan dari awal saya bilang ini untuk training center tim usia muda dari awal. Tetapi ketika tim senior cukup waktu bisa saja. Kita sedang fokus sekarang di tahap kedua. Alhamdulillah pemerintah KN kemarin ada kesepakatan untuk mulai membangun phase kedua. Jadi yang prioritas nanti jalannya dulu dari phase 1 tembus phase 2 itu dulu. Nanti baru stadium mininya yang 5.000 kapasitas untuk pertandingan. Ya, ini kan pertandingan junior atau putri kan seperti di Madia kan cukup. Administrasi di situ. Mau tanya Coach Sin, kalau dari kita merasa sudah selesai. Ya, kita sudah sesuai dengan kontrak, kita sudah
sesuaikan bulan Januari, bonus semua. Bahkan asisten coach yang kontraknya bulan Desember itu kalau tidak salah nanti saya cek lagi. Saya rasa kita kasih sampai Januari. Saya rasa PSSI punya harga diri, PSSI juga profesional, tidak sempurna. Tetapi tidak mungkin kalau peningkatan seperti ini FIFA, AFC, AFF tidak percaya sama kita. Jadi kita jalankan sebaik-baiknya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Coach Sin. Selalu saya bilang ini bagian dari profesionalisme. Kita sekarang fokus kepada Coach Patrick. Kita fokus kepada program-program yang sedang berjalan. U20 kita evaluasi. U20 sekarang ada U17 yang kita dorong juga World Cup sama. Apakah salah kalau kami di PSSI yang mendengar suara supporter masyarakat Indonesia menginginkan kita juga main di Piala Dunia? Saya rasa nggak salah. Kita pernah jadi tuan rumah U17, tapi untuk kualifikasi sebagai tim kan pengen, boleh dong. Jadi saya rasa belum pernah PSSI punya program yang seagresif ini.